Premanisme ini. Ini premanisme ini. Pelajar, perempuan, lempar kursi. Gimana lakinya ya? Jangan terprovokasi. Kadang kita ini bisa ngomongin orang ya. Iya tapi mau lihat videonya nggak lu? Baru nanti kita ke Twitter habis gini. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini rada serem sih ya. Ya memang apa ya? Di saat pernah terjadi di KM 50 itu banyak loh yang komentar itu. Ya kan, KM 50 memojokkan yang korban, ya kan? Banyak. Termasuk PWNU, ini gua sesalkan juga sih. Ya, saudara-saudara kita NU nih, kita sesalkan, tapi khair insya Allah. Ini kita masih ingat ada video ini ya. Kita flashback dikit gitu. Kita flashback dikit. Ini pernah ya PWNU Jakarta ngomongin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta terkait penyerangan anggota Ormas kepada Polri. Penyerangan anggota Ormas kepada Polri. Itu ngomong dia, padahal itu yang nyerang siapa? Nah sekarang kok nggak ngomong ini Pak, ada polisi tembak polisi di rumah polisi Pak, dengan kasusnya seperti ini. PWNU giliran saudaranya digituin. Ya, PWNU sehat. Sekarang ngomong dong. Ngomong lah. Masa nggak ngomong? Kan masa nggak radikal ini? Ya. Masa nggak ngomong? Tapi nggak apa-apa, kita dengerin dulu. Ini flashback. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah memang.
Satu, PWNU DKI Jakarta mengutuk semua bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun intimidasi dalam pemberitaan di media-media massa dan media sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat di Jakarta. Ya, mengutuk keras, intimidasi begini. Nah, kalau polisi yang tembak polisi terus narasinya begitu, kalian nggak kutuk gitu? Biasa aja. Oh, jadi kalau cuma FPI aja lu kutuk gitu? Oh, begitukah ukhuwah Islamiyah? Oh, iya 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 iya. Ya, makasih. Lanjut. 2. PWNU DKI Jakarta mengecam seluruh aktivitas maupun gerakan premanisme yang dilakukan oleh ormas, terutama yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek berupa penyerangan terhadap anggota Polri sehingga menimbulkan bentrok fisik antara kedua belah pihak. Premanisme, ya, ormas, iya. Terus yang terjadi sekarang itu apa, Pak? Humanisme. Polisi tembak polisi di rumah polisi, yang narasinya berubah-ubah dan akhirnya membuat yang mati polisi, Pak. Jadi sekarang nggak ngomong lagi, Pak. Oh, gue nggak ngomentarin apa-apa. Gue aja bener dah. Kalian nilai sendiri. Oh. 3. Mendukung sikap tegas Polri dalam hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya serta jajarannya dalam penindakan terhadap siapapun dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip justice before the law. Mendukung Kapolda Metro Jaya. Terus kalau ini anggota Polda Metro Jaya juga ikut, ternyata ada yang ditahan dan ikut andil ya, diduga ikut andil dalam skenario Bapak Ferdi Sambo, lu nggak mengutuk? Iya. 4. Mengajak kepada semua stakeholder dan semua elemen bangsa, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jakarta, agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan tidak terprovokasi dan memprovokasi umat. Tidak boleh ya terprovokasi. Oh iya. Gua nggak kebayang kalau yang ditembak ini tadi dari ormas lagi ngomong apa lagi ya. Ini polisi tembak polisi, dia nggak ngomong anjir. Iya Pak Kiai. Iya Pak. 5. Mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 Protokol kesehatan. dan terus berdoa demi kebaikan bangsa, khususnya keamanan dan kedamaian di ibu kota Jakarta. Siap. Oke ya, protokol kesehatan iyalah. Protokol kesehatannya itu pun masih kami yang ada di protokol kesehatan itu masih ada di sidang PTUN kok Pak Kiai. Kapan Pak Kiai mau diskusi masalah protokol kesehatan Pak Kiai? Siap kami. Atau kita kirimin surat ya kali ya, mau diskusi masalah protokol kesehatan ya. Kita kan open minded gitu, open discuss gitu ya. Oke, tapi kita udah terima itu. Dan ternyata ada berita begini guys. Ini dari Etiwul Telo. Rusuh Kongres ke-19 IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Jumat 12/8/2022 berlangsung kisruh. Sempat ada aksi saling lempar kursi. Ini ajarannya siapa ini? Premanisme ini. Ini premanisme ini. Pelajar, perempuan, lempar kursi. Gimana lakinya ya? Jangan terprovokasi. Kadang kita ini bisa ngomongin orang ya. Iya tapi
Mau lihat videonya nggak lu? Baru nanti kita ke Twitter habis gini. Kalian mau lihat videonya? Nih, ada videonya. Ada videonya, ada. Keren. Nih videonya nih. Ini Manu kenapa dicederai? Kenapa dicederai? Wow. Busuk tuh. Bisa begitu. Kenapa dicederai seperti ini? Pakai jilbab loh. Jangan seperti itu pimpinan sidang. Itu gue jadi inget Kiai yang ini nih. Nih. Jangan terprovokasi ya Pak Kiai ya. Iya Pak Kiai. No Pak Kiai. No ini. Nih gimana Pak Kiai? Nih. Ini gimana Pak Kiai? Nggak ngomong lu? Ya, ayolah Pak Kiai. Nih akhirnya kita tahu ya. Ternyata waktu ngomong ini itu mungkin ya karena apa ya bisa ngomong begini. Buktinya ada ini. Sekarang kita ke Twitter ya guys. Kita ke Twitter, kita mau lihat komentar orang-orang di Twitter apa nih. Let's go to Twitter. Kita udah di Twitter ini guys ya. Kita lihat dari @tiwultelo Kongres 19 itu tadi ya. Mau dilihat lagi videonya ya. Pak Kiainya itu nih gue lihat. Udahlah videonya udah. Ini perempuan-perempuan barbar kayaknya nih, pakai jilbab loh, syar'i loh. Begini modelnya 107.000 tampilan. Wow, GG Pak. Jangan serang turret, jangan farming. Pak Kiai apa kabar Pak Kiai? Sehat Pak Kiai? Nih, dari Aviation. Sebaiknya lesehan aja pakai karpet. Jadi kalau kisruh tinggal gulung aja karpetnya. Iya. Masuk Pak Eko. Kalau pakai karpet kesian yang asam urat, ntar susah bangun. Kalau pakai kursi kan bisa buat latihan lempar jumroh. Aduh. Niri senior kakaknya. Emang seniornya siapa ya? Hah? Ada seniornya ya? Siapa sih seniornya? Yang ngajarin siapa sih? Yang mungkin yang bilang jangan terprovokasi, jangan premanisme. Anjir, premanisme loh ini. Ada yang lebih preman dari ini. Preman masih tatoan anjir, sangar di pasar. Ini di Kongres. Berarti ini preman terpelajar ya. Nggak yang tua, nggak yang muda. Orang NU ngapa jadi muda terpedaya setan dan jabatan. Tuh bukan gua yang ngomong. Nggak yang tua yang muda. Itu muda banget loh, pelajar loh. Seger-segernya itu. Ngasih makannya dari duit haram kali ya. Kelakuannya persis titik. Setengah mungkin maksudnya. Nah duit haram. Kan ada ya bendahara PBNU yang akhirnya dipecat itu. Apa? Mardani Maming. Iya kan? Bendahara itu. Mungkin kepake itu kali duitnya ya. Duit korupsi kepake terus jadi begini. Mungkin. Nggak usah baper. Ya Allah, gimana mau jadi penerus bangsa kalau moralnya nggak terdidik dan terarah? Loh, gimana sih? Yang terdidik dan terarah itu ya itu. Yang nggak terdidik dan nggak terarah itu yang di KM 50 ya? Itu baru ormas bawah. Yang di KM 50 itu ormas preman ya? Kalau yang ini, terdidik terarah ini. Terdidik ngelempar kursinya terarah ke korban. Introspeksi orang tua dalam memberi makan anak dan keluarga dari sumber yang baik dan halal. Iya, apalagi kalau sampai bendahara umum itu dari korupsi. Bahaya itu. Seorganisasi itu. Nih, Gus Hasi, yang putri lempar-lemparan kursi, yang lanang koyong ini asik. Iya toh ya. Kayak apa iki? Delok iki. Ulangi dulu. Oh, ini seniornya. Pantes. Oh, ini seniornya toh. Iya. Oh, asik ya? Copyright. Lagunya copyright. Oh, iya. Duit banyak, honor bimbingan haji. Aduh. Honor bimbingan haji dipakai buat gitu ya. Dari Del Paijo. Wah, ini Koprosos harus turun tangan nih ketika pelanggaran etika dan disiplin internal nih. Oh ini provosnya nih.
Oh siap, Koprovos Banser adalah satuan yang berfungsi menegakkan marwah, etika, disiplin organisasi di internal Banser. Untung bukan propam. Kalau propam bisa kena kasus tembak menembak nih. Iya kan, bener ya. Kan yang kena kasus tembak menembak kan kadif propam ya. Ini kan provosnya Banser beda, nggak ada kadifnya ini. Adanya ke apa nggak tahu dah gue. Jangan salah sebut. Banyak yang baper ntar. Lihat ini balasannya orang-orang. Zaman Aidit namanya angkatan kelima, kelamaan minta dipersenjatai tai. Aduh. PKI, buset, ini kenapa jadi ajudannya Sambo loh ini? Kenapa nyambung ke situ? Orang-orang ini ya diketawain orang. Ini organisasi apaan sih? Organisasi paling humanis, yang tidak ada premanisme, yang tidak memprovokasi, yang tidak radikal, yang paling baik se-Indonesia pokoknya. Katanya mereka. Menurut Babe gimana? Kalau nggak salah ya, dalam ulama Ahlus Sunnah itu ada tuh ya kaidah itu untuk menghukum itu. Fahkum bidzawahir, hukumi dengan apa yang tampak ya. Kalau tampaknya lempar-lemparan kursi perkara kongres itu kan berarti terdidik dan terarah. Terdidik barbar, terarah barbarnya, kan gitu bisa. Itu mungkin waktu lempar-lemparan kursi itu cuman gladi bersih. Bisa sampai ke situ gue, ya Allah, begini amat ya. Dari Abanom, masa IPPNU begitu? Jangan-jangan kayak HMI disusupi pemuda. Waduh, disusupi. Nah kenapa sampai bisa kesusup? Kalau Gulwana itu kesusup. Kalau yang di KM 50 tadi katanya itu premanisme. Radikal ya? Pinter ngomongin orang. Ayolah, ayah naon sih? Ayah kursi. Ini malah ngasih suara rekaman G. Apa itu? Izin berkomentar. Di organisasi ini sepertinya ada uangnya, sehingga wajar pengen jadi pimpinan dan pengurus. Coba lihat sebelah adem ayem, kalem, nggak ribut-ribut. Meskipun kita tahu asetnya triliunan, tapi nggak digaji. Tapi lihat karyanya, lihat kiprahnya untuk negeri. Oh, ada duitnya, pantesan rebutan. Oh, astagfirullah, istighfar. Jangan ikuti hawa nafsu. NU kok semakin lama semakin tenggelam dalam keduniawian. Ditambah dengan kelakuan para petingginya, saya kok jadinya nggak simpati. Kalau nggak simpati mungkin Mentari XL. Apa yang sedang kalian perjuangkan? Kursi. Loh, kok kursi lagi? Rebutan apa? Kursi dan meja. iPhone terbaru. Anjir. Bisa iPhone terbaru. Netizen ini keren loh ya. iPhone terbaru. Di negara Pancasila tidak ada tempat bagi para pelaku pembantaian anak-anak bangsa tanpa hak. Jangan warisi bangsa ini dengan kekejian yang tak terjamah. Jangan warisi bangsa ini kekejian yang tak terjamah hukum. Karena persatuan dan kesatuan itu ada dan kuat jika keadilan ditegakkan. G30S, Dejavu, KM 50. Subhanallah, apa penyebabnya? Nggak tahu. Sangat memalukan. Beginikah keadaan IPPNU atau ada yang membuat kisruh? Nah, sayang ormas ini salah urus semenjak zaman Said Agil. Aduh. Itulah jika adab ditinggalkan revolusi akhlak. Ternyata ada jadi kebiasaan. NU ricu adalah hal biasa, namun tidak seharusnya itu disebabkan kongres bla 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 bla. Pelajar berpendidikan, putri anggun, lemah lembut, cantik, ayu, manis. Ada apa sih ini non? Mungkin itu karena perempuan ya. Gue tahu perempuan itu biasanya kalau datang waktu haid itu ngaca aja marah biasanya. Cermin ini ngeliat muka diri. Mungkin jadwalnya itu yang hadir tadi itu pas haidnya barengan semua. Jadi ada beberapa peserta kongres lagi haid semua, baperan itu. Itu semuanya itu lagi galau gitu. Ya, PDKT 3 bulan ditinggal kawin sama mantannya. Aduh, udah haid begitu. Ya kursi lah dilempar ya. Bisa jadi ya. Aduh. Ini the Lex Lincong. Salam Jum-Jumarika. Bu Ibu ternyata seru juga. Belum Bu Ibu itu. Masih Wan Pelawan. Kader-kader putri NU. Di
Biasanya sih rebutan jatah kue biar dapat porsi yang banyak. Kue? Rebutan jatah kue kenapa lempar kursi? Mestinya lempar apa, be? Oven. Aduh. Duh, gimana nih? Mana di Banser? Mbok ya adik-adiknya dijaga. Iya, lagi sibuk jaga yang lain. Macam kongresnya partai politik aja saling lempar kursi. Nah, nih cerdas. Partai politik begitu untuk rebutan apa? Kekuasaan. Kekuasaan untuk rebutan apa? Kok mirip? Jangan-jangan di situ sudah. Keamanannya kemana? Banser-banser yang ciwi. Iya. Waduh, kok nggak ada banserwati yang ngamanin ya? Seharusnya ada mereka untuk pengamanan biar nggak rusuh gini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Iya, supaya kepalanya lebih dingin, masukin kulkas. Akhlak dan moral IPPNU mulai rusak. Paham komunis telah mampu mengobok-ngobok IPPNU. Waduh, bener nggak ini berita? Kalau bener ngeri. Yang Putri aja begini, gimana yang Putra? Mereka katanya rusuh udah biasa rusuh. Jadi di mana-mana bikin rusuh dan itu biasa. NU ketawa dia. Aduh. NU nggak ada akhlak, berebut cuan. Masa aduh? Adalah akhlak yang nggak akhlak itu yang KM50 katanya dia. Katanya itu tadi ketua PWNU tadi. PWNU Jakarta. Ya, ya apa PWNU enggak? Mana? Salah kamera gue. Malum pakai kamera depan HP. Itu mungkin sering nonton TV yang pas rapatnya tawuran dipraktekin deh, mumpung bisa katanya. Makin ngawur aja ormas ini. Rebutan apa sih deh? Lebih parah dari laki ya, kalah ada tawuran. Itulah hebatnya generasi muda NU. Nggak cuma cowoknya, yang cewek juga jago soal tawuran. Semangat! Yo, gaskan! Serang turret! Woi, jangan kursi itu nggak ada kakinya. Meja yang itu ada makanannya. Lagi-lagi NU, ada apa sih sama ormas? Nih ormas satu, para perempuan lagi ampun dah, pelajar lagi. Kalau benci terus juga jadi buta. NU di Kalbar juga baik-baik saja. Jadi tolong kasih pencerahan pembenci ini kak. Yang pembenci itu yang tadi itu. Ya yang tadi itu. Kita begini ini cuman menunjukkan gitu. Tetap fokus sambalado. Belajar dari Banser. Kelakuan. Udah ya guys, gitu aja, nggak usah lama-lama ya. Ini ada juga pembela-pembela. Intinya adalah, ayolah, kita itu gini loh. Mau dari kelompok mana aja, kalau salah ya salah, mau benar ya benar. Hilangkan sudah baju-baju apa itu namanya ya, fanatisme kelompok itu. Indonesia ini jangan mau dipecah-pecah lagi. Nah begini nih, kebanyakan ngomongin kelompok orang, akhirnya kelompok sendiri begini. Ya giliran, udahlah, kalian nilai sendiri deh ya, kalian nilai sendiri. Gue nggak mau ngomong banyak. Ini udah cukup banyak buat gue. Udah sangat-sangat cukup banyak ini buat gue. Dan insya Allah aja NU bisa bersih dari oknum-oknum yang membuat NU jadi begini. Gue sedih sih sebenarnya. Sedih banget. Karena ya begitulah. Karena salah pegang. Kalau katanya Habib Taufik Asegaf apa lo? Kalau supirnya mabuk ya turun dulu lah kita. Jangan nyalain bisnya gitu. Mungkin supirnya lagi mabuk. Udah itu aja dari gue. Gue Bebe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma pintar ngomongin orang, nah apa ya? No, lihat no, PWNU Jakarta, lihat no. Di Jakarta kejadian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin.
Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.